Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita bahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia ini banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia mencakup 3 masalah pokok. Pertama yaitu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk pertama kali ke Nusantara? Lalu siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya dan juga kapan ya Islam masuk ke Nusantara? Dan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori. Kita bahas dalam video berikut ini. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Yang pertama ialah teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk pada negara India bagian barat. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari anak benua India, tempat yang diyakini sebagai asal Islam di India. Antaranya ada Kanbai, Malabar, Gujarat, Bengal, dan Coromandel. Jinapel mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Teori ini kemudian dikembangkan oleh seorang orientalis Belanda, yakni Christian Snok, pada tahun 1857 sampai 1936. Ia menegaskan bahwa ketika Islam berpijak kukuh di beberapa kota pelabuhan anak benua, banyak di antara penganut Islam yang menjadi pedagang dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Mereka lah yang datang ke dunia Nusantara sebagai penyebar Islam pertama. Teori masuknya Islam di Indonesia dicetuskan oleh Jinapel ini didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama ialah dengan adanya penemuan nisan Sultan Malik Al-Soleh dari Samudra Pasai yang berangkat tahun 1297, dan kedua ini keterangan dari Marco Polo. Marco Polo ialah musafir dari Venesia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Dia menceritakan bahwa di kerajaan Perlak ini sudah banyak penduduk yang menganut agama Islam. Yang kedua ini adalah teori Mekah. Teori Mekah adalah teori yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Berapa tokoh pendukung teori Mekah? Di antaranya itu pertama Buya Hamka. Teori bahwa Islam dibawa langsung dari semenanjung Arabia dipegang pula oleh Crawford berdasarkan pertimbangan kesamaan masyarakat Muslim di wilayah kedua madhab Syafi'i. Pada abad ke-7, tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab, dan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah membangun perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Ini juga sesuai dengan berita dari Tiongkok. Yang kedua ialah kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga ialah raja-raja Samudra Pasai ini menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan gelar dari Mesir dan juga gelar Sayyid atau Syarif. Yang ketiga ialah teori Persia. Pendukung teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah. Pendukung teori Persia ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Setiap teori yang dikemukakan tentunya memiliki dasar yang mendukung. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Yang pertama ialah adanya persamaan budaya di Indonesia dengan Persia menggunakan peringatan 10 Muharram atau Asyura. Ini untuk mengenang atas kesyahidan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut diperingati dengan upacara tabwi. Untuk di Pulau Jawa, khususnya Cirebon, peringatan ini ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Kedua yakni kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan ajaran sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Yang ketiga ialah penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat ialah ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Yang terakhir ini adanya perkampungan Leren atau Leren di Giri daerah Gresik yang mempunyai kesamaan dengan nama perkampungan di Persia. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina, mana sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Teori Cina ini dituliskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa umat Islam Cina berperan penting di dalam proses penyebaran Nusantara. Karena seperti pada teori Arab yang sudah dijelaskan, hubungan antara umat Muslim Arab dan Cina telah ada sejak abad pertama Hijriah. Islam hadir di Cina pada masa pemerintahan Taisung tahun 627 sampai 650 yang berasal dari dinasti Tang. Lalu hadir di Nusantara pada masa kekuasaan Sriwijaya di Nusantara. Kemudian sampai ke Pulau Jawa pada tahun 600
874 Masehi didasarkan pada kedatangan putusan dari Raja Arab yakni Tacheng atau Tasi, Kerajaan Kalingga yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan Ratu Sima. Teori ini didasarkan pada beberapa bukti. Ini yang pertama yaitu adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua yakni adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga yaitu Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Fatah. Yang keempat yakni gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang kelima ialah catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Pada dasarnya, semua teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Menurut Az-Zumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yang mana tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.